Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba uh, membuat function ya di PHP. Biasanya fungsi ini saya gunakan untuk developer untuk memudahkan mereka. Jadi fungsinya ini menampilkan uh, fungsi select ke MySQL. SQL jadi memudahkan saya untuk develop web. Jadi fungsinya sebenarnya simple seperti ini ya. Nanti akan saya coba contohkan penggunaannya seperti apa. Jadi ini pertama kali saya gunakan di tahun 2027 ya. Terus, dan beberapa kali saya gunakan di project-project untuk pengembangan web yang menggunakan native web ya. Maksudnya dalam artian tidak menggunakan framework, contohnya framework kode igniter dan lain-lain. Kode igniter ada fungsi yang apa itu sama hanya dengan ini ya untuk query-query itu, jadi dia sudah kompleks ya, ada security dan lainnya di dalam situ. Cuman di sini saya fungsinya simple aja untuk lebih memudahkan saya. Dan kelebihan dari fungsi jika menggunakan develop aplikasi menggunakan fungsi seperti ini, ketika kita ada perubahan, misalnya menggunakan database lain, misalnya dari MySQL ke SQL Server. Jadi yang diperlukan tidak perlu merubah keseluruhan kodenya, cuman yang diperlukan hanya untuk merubah di fungsi tampilkan ini aja, misalnya koneksinya dari PHP ke SQL Server itu seperti apa, terus ke perintah query-nya seperti apa. Jadi lebih lebih simpel ya, lebih ini. Dan fungsi ini biasanya saya kembangkan untuk aplikasi-aplikasi intranet, bukan ke internet ya. Kalau di internet mungkin perlu dipikirkan lagi terkait dengan security dan lain-lain. Tapi kalau mengembangkan intranet, saya pikir ini sudah lebih dari cukup dan cukup simple menurut saya. Jadi penggunaannya saya sertakan di sini. Penggunaannya kita tinggal mengincludekan fungsi ini, biasanya saya taruh di satu file, dan penggunaannya kita cukup includekan function ini terus memanggil fungsinya. Jadi ini perintahnya, misalnya ketika kita merintah select tabel, di mana terus kita panggil fungsinya, kami perintah seperti ini. Terus kemudian kita tinggal looping di sini ya, form 1 SPRS, dimana BRS ini jika difungsikan di sini tuh BRS itu jumlah query yang didapatkan. Jadi misalnya pada saat pengembangan aplikasi diperlukan berapa total user yang didapatkan, berapa jumlah total user, tinggal select auto table, terus tampilkan perintah, tinggal diekokan SPRS itu sama dengan jumlah dari tabel user yang kita select tadi. Dari beberapa pengalaman yang sudah berjalan, biasanya dalam satu kali project itu, biasanya di salah satu project intranet itu ditemukan beberapa kali fungsi tampilkan seperti ini. Jadi misalnya satu query itu membutuhkan select dari, selain select join juga diperlukan select tabel lain. Jadi nanti kalau misalnya seperti itu tinggal dibikin seperti fungsi seperti ini, tampilkan 2, tampilkan 3 gitu. Jadi hasil dari tampilkan 3 ini akan dibuat query lagi ke tampilkan 2, tampilkan 2 dibuat query lagi ke tampilkan 3. Jadi fungsinya seperti ini.
selain join ya, kadang kita diperlukan selain join. Setelah hasil join itu kita juga perlu ngecek ke tabel referensi yang lain. Nah, implementasinya tinggal kita bikin fungsi seperti ini, tampilkan 2, tampilkan 3, jadi mungkin bisa dikembangkan lagi seperti itu. Nah, jika belum diperlukan seperti itu, kita cukup membuat satu fungsi ini saja. Biasanya saat mengembangkan aplikasi intranet, jika fungsi-fungsi yang reusable misalnya bisa digunakan, sering digunakan gitu, saya bikin fungsinya lagi di file function ini, terus diincludekan di index ya, diincludekan di ketika dibutuhkan. Nah, contoh pemanggilannya indeks seperti ini ya. Ini sudah saya coba integrasikan dengan Bootstrap 3. Tinggal contoh pemanggilannya kita panggil include dan function.php filenya tadi, terus tambah perintahnya query ke database seperti apa, tinggal memanggilannya seperti tampilkan perintah seperti ini. Jadi artinya perintahnya ini ditampilkan ke dalam array. Nah, untuk loopingnya bisa menggunakan, jika diperlukan cuman jumlah baris dari tabel user, tinggal echo sbrs misalnya seperti ini, yaitu jumlah user yang ada di tabel user sebanyak kita lihat outputnya seperti apa. Nah, dari token dan 18 token negatif. Oke. Ya seperti ini. Cuman ada satu, misalnya kita tambah lagi di tabel usernya ya, kita tambahkan record baru lagi, misalnya insert row user untuk user levelnya 2, misalnya contoh seperti ini. Kemudian kita coba refresh. Oh, dasar. Oke, seperti ini kita coba. Nah, ini hanya dulu ya, sudah sesuai. Tinggal saya pikir ini sebagai video tutorial ya. Apa itu, sharing untuk fungsi ini. Nanti fungsi ini sangat berguna saat mengembangkan aplikasi web. Nah, mudah-mudahan di video selanjutnya saya bisa mengimplementasikannya, coba untuk mengimplementasikannya ke dalam aplikasi, pengembangan aplikasi, nanti biar lebih gampang ya. Belum kita mengembangkan aplikasi web, kita fungsi dasarnya ini dulu yang sering saya gunakan. Nanti untuk implementasinya saat pengembangan web
di video-video selanjutnya saya akan menggunakan fungsi ini. Demikian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.